Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita nih boy. Kita ketemu lagi di channel aku Tovan Tirta. Kali ini kita sore-sore nyantai-nyantai di saya sebutnya apa ini ya? Jadi saya sebutnya ini adalah mini studio dari si Black Hunter. Nah, inilah progres ruangan ini, nanti bakalan kita pakai untuk review apa aja sih boy. Nah, untuk kedepannya bakalan kita renovasi untuk ruangan ini, tapi kali ini kita nggak bahas itu. Kali ini kita bakalan bahas perbandingan velg antara Marches ini dengan OZ Racing. Nah, kebetulan untuk Marches ini sendiri itu aku pakainya di bocah RR, si CBR 250 ini, dan untuk OZ Racing PGR itu aku pakainya di si Black Hunter Yamaha R15 V3. Nah, selama aku menggunakan untuk kedua velg ini, kedua-duanya feelnya dapat sih boy, dapat. Dan yang paling berasa itu untuk velg ini soal enteng. Velg ini sangat ringan untuk selama digunakan untuk jarak jauh, jarak dekat itu sangat terasa sekali ya boy. Sampai untuk feel di jalan pada saat cornering, pada saat speeding, pada saat kecepatan rendah atau kecepatan tinggi, itu velg ini sangat terasa sekali untuk feelnya. Gimana nggak terasa ya, dia super ringan sih boy, super ringan. Jadi motor untuk bagian kaki-kaki itu pada saat kita speed itu bebannya itu sangat berkurang boy. Nah, hari ini dan saat ini bakalan kita bahas kedua velg ini. Apa sih keunggulan dari velg ini? Apa sih yang menjadi kenapa sih velg ini menjadi pilihan buat saya untuk si bocah RR dan si Black Hunter untuk menggunakan Marches ini dan OZ. Jadi perbandingan juga sih boy, kenapa saya nggak memilih dua-duanya pakai OZ. Ada penilaian sendiri aja sih buat saya. Dan secara tampilan juga, secara tampilan jangan ditanya lagi sih. Dua-duanya memiliki penampilan yang sangat baik setelah terpasang di kedua motor ini. Dan itu adalah hal paling menarik untuk kita bahas hari ini ya boy. Di sini agak panas. Kalau kita nyalain kipas, suaranya bakalan masuk ke mic ini sih boy. Nah, mungkin mungkin bakalan kita bahas sekarang ya, untuk mempersingkat waktu, karena kedua velg ini agak sedikit banyak yang bakalan kita bahas satu persatu. Oke, stay tune di video ini. Oke, jadi kita lanjut untuk pembahasan velg dari Marches ini. Jadi untuk OZ sama Marches ini itu sama-sama buatan dari Itali. Jadi gitu boy. Jadi velg ini brand satu ini memiliki kualitas yang hampir sama juga sih boy, hampir sama dengan OZ Racing. Namun hanya saja velg ini diperuntukkan bagi para pengguna motor standar dan tidak diperuntukkan untuk
motor untuk balapan sih boy. Tapi untuk soal desain Marches ini punya banyak tipe velg yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan motor. Apalagi Marches ini menyediakan berbagai pilihan warna dan bentuk velg yang bisa disesuaikan dengan selera. Sedangkan untuk harganya sendiri ini dibanderol sekitar 28 sampai 29 dan hampir sekitaran 30 jutaan sih boy. Dan untuk terpasang di bocah RR itu harus melakukan perubahan diantaranya untuk pemasangan tempat untuk ABS. Jadi untuk pemasangan untuk ABS nya kita buatkan tersendiri, dan untuk bushingnya kita rubah untuk bisa digunakan di CBR 250 ini. Jadi gitu boy. Jadi untuk palangnya sendiri, untuk Marches ini yang saya gunakan ini ada memiliki palang 10 ya boy, palang 10 dan model V kayak gitu. Dan untuk warna pilihan warna sendiri untuk Marches ini sendiri itu sih tidak terlalu banyak ya boy, tidak terlalu banyak sebenarnya dibanding dengan offset. Untuk pilihan warna untuk Marches ini yang saya ketahui itu ada gold, glossy dan biru anodized yang kayak gini sih boy, biru glossy juga. Dan untuk perpaduan di bagian depan kita sudah merubah untuk bushingnya dan untuk stand yang dibuat khusus untuk penempatan ABS nya, jadi gitu. Dan di bagian velg depan ini kita sudah sematkan disc brake dari Brembo, tapi nanti bakalan kita bahas itu sendiri. Brembo yang kita gunakan adalah Brembo full clothing, dan untuk kaliper kita gunakan Brembo monoblock dan sudah dipasangkan untuk bracket dari WR3. Dan ini sudah sangat cukup sih boy, sudah cukup untuk kita bisa gunakan, baik itu harian atau kita gunakan untuk touring. Dari material juga sudah sangat bagus ya, dari aluminium alloy yang dibuat dan dirancang khusus semenarik mungkin oleh pihak pabrikan. Jadi gitu boy untuk Marches ini sendiri. Dari harga itu ada sekitar ya di market mungkin ada yang jual 28, 29, 30. Tapi untuk perubahan yang tidak plug and play itu bakalan ada perubahan di bagian bushing kayak gitu sih boy. Jadi untuk di bagian belakang perubahan yang kita lakukan juga tetap sama. Di bagian bushing itu kita rubah untuk bisa terpasang di CBR ini, dan untuk penempatan ABS, karena CBR ini adalah ABS maka dibuatkan untuk dari CNC untuk pembuatan tempat untuk ABS nya. Dan yang kedua yang kita rubah itu adalah bagian gear. Jadi untuk gearnya itu kita rubah sendiri untuk custom, itu kita rubah 528 ya kalau nggak salah ya boy. Nah di bagian belakang itu kita sudah rubah juga untuk bisa plug and play masuk ke CBR 250cc punya saya ini boy. Dan itu semua berfungsi dengan normal tanpa ada kendala sampai saat ini. Dan untuk perubahannya sendiri kemarin itu menghabiskan sekitar 3.800.000. Untuk 3.800.000 untuk bisa sampai digunakan di CBR 250, mulai dari perubahan bushing, pembuatan CNC untuk penempatan ABS, dan penempatan stand untuk gear, untuk custom gearnya sih boy. Jadi kayak gitu. Dan ini sudah sangat enteng sekali sih boy,
sangat enteng sekali untuk bisa digunakan baik harian maupun dipakai touring sih boy. Dan bobotnya itu jauh lebih ringan dibanding velg standarnya sih boy. Komposisinya mungkin berkurang sekitar 4 kg 5 kg sampai dengan mungkin sekitaran itu sih boy. Persisnya saya juga kurang tahu, yang jelas dia jauh lebih ringan boy. Keuntungannya itu sih boy sebenarnya. Keuntungannya secara penampilan juga jauh lebih menarik dibanding velg standar boy. Dan pastinya untuk kita gunakan feelnya itu udah dapat banget udah dapat banget sih boy. Mulai dari feel bobot motor jadi lebih ringan, dan bahan-bahan yang digunakan itu sudah sangat bagus kayak gitu sih boy. Dan ini sangat keras ya boy, sangat keras. Mungkin semua velg sih kalau terjadi benturan mungkin bakalan bisa rusak parah, tapi setidaknya kalau kayak velg aluminium alloy itu nggak langsung retak pecah kayak gitu sih boy. Dia bakalan kayak apa ya, kayak mungkin teman-teman bisa lihat kalau aluminium itu terjadi benturan atau terjadi penekanan yang lebih keras, dia itu agak sedikit kayak apa ya, kayak karet kayak gitu sih, nggak langsung pecah retak kayak gitu biasanya. Kalau velg-velg biasa kan langsung retak ya, pecah boy ya. Itu perbandingannya kalau untuk aluminium alloy ya boy, kayak gitu sih. Nah, untuk offset sendiri yang saya gunakan ini adalah offset BGR Black Anodized, dan ini adalah velg yang biasa digunakan di Moto3. Dan velg ini sudah sangat ringan ya boy, sudah sangat ringan, dan sama-sama dengan Marches ini adalah buatan dari Itali. Velg ini berbahan aluminium alloy juga, cuman lebih kualitasnya mungkin lebih di atas dibanding Marches ini, karena velg offset ini digunakan untuk peruntukan untuk balap dan bisa digunakan untuk harian. Buktinya saya gunakan untuk harian nih boy. Kualitasnya sangat bagus boy, kualitasnya sangat bagus, sama dengan Marches ini. Cuman keuntungan dari offset ini, dia memiliki pilihan warna yang lebih banyak dibanding Marches ini. Yang kedua, dari sisi peruntukan, offset lebih diperuntukkan untuk balap. Yang namanya part yang digunakan dalam event balap itu sudah jelas, sudah teruji dengan baik dan sangat detail, karena risiko yang dihadapi para pembalap itu kan lebih besar ya boy dibanding untuk pakai harian. Jadi para peneliti mungkin bakalan bisa lebih detail lagi pada saat pembuatan part-part yang bakalan digunakan untuk balap. Makanya offset ini dibanderol dengan harga lebih di atas dari Marches ini. Kalau untuk offset sendiri itu sekitar 35 sampai 36 juta. Dan untuk di Yamaha R15 kita melakukan perubahan boy. Kita melakukan perubahan dikarenakan untuk offset ini sebenarnya diperuntukkan untuk R25. Jadi semua kita rubah, untuk bushingnya itu kita rubah, dan R15 belum ABS ya, belum ABS. Makanya yang kita rubah itu hanya bushing. Untuk kaliper kita gunakan dari Brembo Black Anodized untuk menyesuaikan dari warna velg. Terus untuk disc brake kita pakai dari Brembo T-Drive. Nah, nanti bakalan kita bahas panjang soal itu. Yang pastinya ini semua menyesuaikan dari konsep dari si Black Hunter sih boy. Sudah sangat cukup sih untuk penggunaan di kaki-kaki si Black Hunter untuk R15. Yang pastinya velg ini
super duper ringan, dan feelnya itu sangat dapat banget sih boy, pada saat kita riding, dan menambah bobot, menambah kecepatan sih sebenarnya sih boy. Gimana nggak nambah kecepatan kalau bobot motor itu jadi ringan boy, dan pastinya di bagian depan itu hanya itu sih yang kita rubah. Dan untuk bagian belakang juga kita cuma merubah di bagian busing sih boy, dan bagian gear. Bagian gear itu kita otomatis harus merubah sih boy, karena ini kan peruntukan untuk Yamaha R25 boy. Jadi semua itu adalah tangan-tangan ahli dari bengkel-bengkel dan mekanik-mekanik yang handal sih boy, menurut saya, karena untuk offset ini sendiri saya sudah gunakan sekitar 1 tahun lebih, kalau nggak salah 1 tahun lebih, dan sampai saat ini nggak ada kendala boy. Mulai dari apa ya namanya, biasanya kan kalau motor itu agak goyang di bagian belakang, mungkin karena bushing atau material yang digunakan pada saat merubah bushing itu kualitasnya kurang bagus. Tapi untuk offset ini sendiri yang terpasang di si Black Hunter itu sangat bagus sih boy, karena tidak ada kendala sama sekali, mulai dari pemasangan sampai ini sudah digunakan beberapa kali touring dan tidak ada kendala sama sekali sih boy. Dari bahan aluminium alloy itu sendiri membuat beban motor itu jadi lebih ringan, mungkin hampir sama dengan Mercedes ini. Untuk mengurangi beban motor itu dari velg standar mungkin berkurang sekitar 4, 5 atau 6 kg sih boy. Jadi gitu boy. Untuk harga sendiri ya agak jauh berbeda sih dibanding Yamaha yang digunakan di CBR Mercedes ini, walaupun sama-sama dari pabrikan Italia kayak gitu sih boy. Jadi gitu ya boy, untuk pembahasan kali ini dari kedua velg ini sangat menghuni sekali, sangat berpengaruh sekali dari bobot berat si motor itu sendiri. Yang pertama bobot motor itu jadi ringan. Yang kedua, Mercedes ini masih sedikit terbatas untuk pilihan warna, sedangkan untuk offset itu memiliki varian warna yang sangat banyak. Yang ketiga, untuk keringanan dari velg ini sudah sama-sama ringan sih menurut saya sih boy. Untuk sama-sama ringan, mungkin berkurang sekitar 4-5 kg dari bobot velg standar, jadi gitu. Terus yang keempat, untuk Mercedes ini tidak bisa digunakan untuk balapan, tidak diperuntukkan, bukan tidak bisa digunakan sih sebenarnya sih, tapi tidak diperuntukkan untuk balapan. Sedangkan offset itu sudah digunakan balapan resmi seperti motor GP. Terus yang kelima, bahan materialnya itu sama-sama dari aluminium alloy, jadi kualitasnya sudah sangat bagus dan dijamin sih boy. Terus apa lagi ya, untuk harga Mercedes ini itu jauh, nggak terlalu jauh juga sih boy. Yang pastinya untuk Mercedes ini yang saya punya itu dibanderol dengan perubahannya itu sekitar 32-33 jutaan sih boy. Sedangkan untuk offset sendiri itu sekitar 38 sampai sekitar 40 jutaan boy untuk perubahannya. Belum lagi ditambah dengan pretelan lainnya sih boy. Yang pastinya semua berfungsi dengan baik, semua dikerjakan oleh bengkel-bengkel terbaik. Untuk Mercedes ini sendiri ini dikerjakan oleh Revs Motorshop, itu dari Palembang. Thank you Om Yoga. Terus
Untuk OSET sendiri itu dikerjakan sama Om Sigit 77 Speed Shop, dan semuanya berfungsi dengan baik dan sudah digunakan untuk perjalanan jauh mau perjalanan dekat, itu semua berfungsi dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja boy, sampai ketemu di video selanjutnya, mungkin bakalan kita bahas yang lain lagi. Jangan lupa di like, di komen, di share, and subscribe. Thank you boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.